namanya tanyakan dulu. Kami sekarang ya telat tadi, udah nggak apa-apa. Oke, silakan ada pertanyaan, bisa raise hand atau di kolom chat. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, ya kalau nggak ada pertanyaan tuh dua ya. Eh, Sangat jelas sekali atau sangat tidak jelas sekali ya. Nah, sekarang lanjut ke pembuatan dokumen pemilihan. Nah, ini agak panjang ya, agak panjang ya. Nanti saya akan coba apa kalau dokpil sudah disediakan kan ya, dokpil sudah disediakan tadi sudah dibilang, sudah disediakan di apa di LPSE ya, tinggal dipilih aja kan. Nah ini kan dokumen pemilihan misalkan, nah ini formatnya sudah ada, tinggal dikirim, tinggal di apa, tinggal diambil aja. Nah nanti tinggal milih kan, tendernya tender apa, pra atau pasca, tinggal dipilih aja ya. Kalau pra ada khusus pra, untuk konsultan ada khusus konsultan, tinggal dipilih aja. Nah, tapi nanti yang akan saya jelaskan di dalamnya ataupun cara memilihnya bagaimana ya. Nah, tapi sebelum ke sana, nah ini ya ininya dulu lah definisinya lah. Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh pekerja pemilihan, pejabat pengadaan atau agen pengadaan. Ya, agen pengadaan sudah jelaskan ya. Memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan. Jadi sebagai guidance untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia ya. Nah, tujuan manfaatnya ya terkait tata cara pemilihan, ketentuannya, dan acuan peserta pemilu dalam menyusun penawaran agar pemahamannya sama, agar bisa tahu penyedia potensial dan sebagai bukti akuntabilitas. Nah, ini silahkan dibaca di modul ya. Nah, nanti yang akan saya jelaskan adalah ini nih. Nah, isi dokpil itu kan ada metode pemilihan, ada metode kualifikasi, ada metode penawaran, ada penyampaian penawaran, ada jadwal. Nah, ini akan kita bahas ya. Oke. Nah, kemudian lingkup dokpil, nyatanya dokpil itu ada dua ya, ada dokumen kualifikasi dan ada dokumen tender, dokumen seleksi atau dokumen pengadaan langsung atau juga langsung, ya tergantung dengan metode pemilihan penyediaannya silahkan. Nah ini isinya ya, ada undangan segala macam silahkan. Nah nanti kita bahas ya. Nah sekarang kita akan masuk ke ini, kita akan masuk bagaimana kita bisa menentukan metode pemilihan, bagaimana kita menentukan metode kualifikasi, bagaimana kita menentukan metode evaluasi ya, dan pemasukan penawaran agar kita bisa memilih dokpil mana yang cocok kita pakai dan kita bisa mengedit ataupun bisa mengkustomisasi dari dokpil yang akan kita buat. Oke, kita mulai ya. Jadi kita mulai bagaimana isi dari dokpil itu. Nah, kemarin kan kita sudah tahu bahwasannya cara pengadaan itu ada dua ya, swakelola dengan pemilihan penyedia cara pengadaan. Nah, ketika kita memilih cara pengadaan dengan pemilihan penyedia kan, itu kita punya beberapa cara untuk melakukan pemilihan penyedia kan. Pertama, kalau barang jasanya sudah ada di katalog, kita bisa melakukan depresiasi ya. Kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik. Kemudian kalau barang jasanya nilainya tidak lebih dari 12 juta, maka kita bisa melakukan pengadaan langsung ya, pengadaan langsung. Kemudian kalau eh, pengadaan kita sesuai dengan kriteria pasal 38 ya, seperti apa hak paten hanya satu pelaku usaha, seperti konversi mendadak presiden ya, satu perusahaan konstruksi ya di pasal 38 ya, maka kita bisa melakukan namanya penunjukan langsung. Kemudian terakhir kita bisa melakukan tender ya, tender, dan salah satu tender modifikasinya adalah tender cepat ya, apabila penyedia sudah banyak disikap dan speknya sudah umum rinci ya. Nah, ini tender, ini tata cara pemilihan penyedia ya. Nah, kalau konsultan hanya hipotesis nggak ada ya, konsultan untuk konsultan hipotesis belum ada. Konsultan hanya ada pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender itu di konsultan disebut seleksi ya, seleksi. Nah, ini metode-metode pemilihan penyedia. Nah, yang kita bahas adalah ya dari semua metode pemilihan penyedia ini ya, apapun yang kita pilih ya untuk membuat dokpil ya, tuh jadi apa pemilihan itu kita sebetulnya menilai dua hal, gitu kan? Menilai penyediaannya ataupun pesertanya dan menilai barang jasanya. Nah, ini adalah dua hal yang dua hal yang berbeda gitu ya, dua hal yang berbeda dan harus betul-betul kita pisahkan ya. Nah, ini untuk menilai penyedia
dan barang jasanya. Ya seperti kita belanja lah, kita belanja juga kan menilai dua hal ini ya, menilai apa tokonya, menilai pelaku usahanya, dan menilai penawaran barang jasanya. Nah, untuk menilai penyedia itu dan barang jasa ini ataupun melakukan pemilihan, Pokja itu membuat dokumen pemilihan, ya, dokumen pemilihan. Nah, yang terdiri dari dua bagian tadi kan, dokumen itu yaitu dokumen kualifikasi, kualifikasi dan dokumen tadi dokumen tender atau dokumen seleksi ya, atau dokumen pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau dokumen tender cepat ya tergantung apa metode pemilihan penyediaannya ya tadi metode metodenya. Kalau maka konsultan seleksi berarti dokumen seleksi. Kalau BPKJL tender berarti dokumen tender. Nah, ini dokumen kualifikasi ini isinya persyaratan-persyaratan untuk menilai penyedia. Kemudian dokumen tender, dokumen seleksi ya, dokumen apa pengadaan langsung ini berisi persyaratan-persyaratan untuk menilai barang jasanya termasuk tata cara pemasukannya ya. Jadi dokumen pemilihan ya ini dibagi dua, dokumen kualifikasi dan dokumen tender atau dokumen seleksi. Gitu ya. Nah, kemudian nanti pelaku usaha akan menjawab dokumen kualifikasi dengan isian formulir kualifikasi yang melalui sistem lah SPSE atau mengunggah filenya ya, mengunggah filenya nanti di SPSE, mengunggah filenya isian formulir kualifikasi. Nah, ini nanti isinya ya semacam company profile gitu lah, nama perusahaan, NIB-nya, NPWP, pengalaman, alat, SDM, dan sebagainya. Nah, ini untuk membalas dokumen kualifikasi. Nah, kemudian kalau untuk membalas dokumen tender atau dokumen seleksi, penyedia akan memasukkan yang namanya dokumen penawaran. Penawaran yang terdiri dari administrasi, teknis, ya, administrasi, teknis, dan harga. Nah, ini permusuhan penawaran. Nah, isinya ya terkait penawaran ke barang jasanya, speknya, kemudian apa harga penawaran harganya, kemudian layanannya dan sebagainya ya seperti itu. Nah, ini eh, dokumen penawaran terdiri dari administrasi, teknis dan harga. Ya, oke saya ulangi ya. Jadi dalam melakukan pemilihan penyedia, kita punya beberapa cara ya, purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tanda cepat, tender, seleksi. Nah, untuk melakukan pemilihan penyedia ini ya, kita itu menilai dua hal sebetulnya, menilai penyedianya dan menilai barang jasa. Nah, ini bisa kita lihat ketika kita melakukan pemilihan penyedia, kita itu membuat dokumen pemilihan kan, ya sesuai dengan modul ya. Kita membuat dokumen pemilihan, nah, yang mana dokumen pemilihan penyedia itu ada dua bagian, ada dokumen kualifikasi dan ada dokumen tender atau dokumen seleksi tergantung metode pemilihan penyediaannya, gitu kan? Nah, dokumen kualifikasi akan dibalas oleh pelaku usaha yang mendaftar ke tender tersebut dengan isian formulir kualifikasi yang isinya ya company profile gitu ya, semuanya data perusahaan, NPWP, NIB, KBLI-nya apa, data perusahaan, penyedia, pengalaman, alat dan sebagainya. Nah, kemudian selain isian formulir kualifikasi juga memasukkan dokumen penawaran yang terdiri dari administrasi, teknis dan harga. Oke. Nah, kemudian tata cara memasukkan isian formulir kualifikasi ataupun menilai dokumen kualifikasi itu ada dua cara, yaitu dengan pra kualifikasi atau dengan pasca kualifikasi. Nah ini harus kita tentukan nih, harus kita tentukan apakah tender kita itu dengan pra atau dengan pasca ya seperti itu. Nah, kemudian kemudian untuk apa? Untuk memasukkan dokumen penawaran kita memiliki tiga cara, yaitu satu file, dua file, atau dua tahap untuk memasukkan dokumen penawaran. Gitu ya. Nah, ini harus kita tentukan nih. Apakah kita akan menggunakan prapaskah atau akan menggunakan apa? Pemasukan penawarannya apakah satu file, dua file gitu kan? Atau dua tahap. Nah, ini harus kita tentukan untuk menentukan apa? Untuk menentukan ini ya, untuk menentukan apa? Untuk menentukan dokpil model dokpil yang mana yang akan kita pakai seperti itu ya. Nah, ini kapan prapaskah ini yang kita bahas ya. Kemudian kapan satu file, dua tahap akan kita bahas ya. Mudah-mudahan bisa selesai malam ini.
Nah, kemudian untuk melakukan evaluasinya, evaluasi kualifikasi ya, evaluasi kualifikasi ya, evaluasi kualifikasi. Nah, ini bisa dengan sistem gugur atau dengan pembuatan ambang batas. Nanti kita bahas juga. Ini untuk menilai kualifikasinya ya, untuk menilai dokumen kualifikasinya. Ini harus kita pisahkan ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau ujian P3K atau mau apa, mau ujian sertifikasi dasar atau level 1 ya, ataupun apapun istilahnya ya. Nah, itu harus bisa membedakan ya. Kalau kita bicara kualifikasi, oh berarti untuk menilai penyedia ada sistem gugur dan ada sistem pembuatan ambang batas. Nah, sedangkan untuk menilai dokumen penawaran ya, untuk mengevaluasi evaluasi dokumen penawaran ya, penawaran, penawaran ya bukan kualifikasi ya, berarti dokumen penawaran untuk barang jasanya. Itu untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, itu kita punya sistem apa harga terendah. Kemudian ada sistem nilai, ada harga terendah ya. Pertama ada harga terendah, kemudian ada sistem nilai, kemudian ada sistem apa biaya selama umur ekonomis. Oke. Dan harga terendah juga nanti terbagi dua, ada harga terendah dengan sistem gugur, dan harga terendah dengan ambang batas. Seperti kualifikasi lah ya, seperti itu. Kemudian untuk jasa konsultan, nah jadi jasa konsultan suka beda sendiri ya. Makanya waktu di awal kita harus tahu jenis barang jasanya, karena jasa konsultan suka beda jauh, ya, dan BPKJL nanti suka beda-beda tipis ya seperti itu. Untuk konsultan di sini ada sistem kualitas, kualitas biaya, ya, kemudian ada pagu anggaran dan biaya terendah. Oke, gitu ya. Nah ini sebagai informasi aja teman-teman semuanya. Apabila ada yang tertinggal di sesi ini, silahkan di YouTube juga sebetulnya udah beberapa kali upload saya terkait pemilihan penyedia ya. Misalkan ketikin aja pemilihan penyedia ya, pemilihan penyedia. Nah, ini bisa ini konsep umum nih, silahkan bisa dilihat pemilihan penyedia konsep umum. Ini sama, sama dashboard ya, kurang lebih sama, nah, isinya sama, tahu kan, sama ya Apaan seperti ya itu. evaluasi Silakan. Kalau evaluasi dokumen ya penawaran. kalau yang belum lihat, tak bisa Nah ini ataupun belum maksimal di untuk sini, barang. ya, bisa lihat di YouTube ya. Nah, ini sama ya, tahu kan, prapaska, satu file, dua file, dua tahap ya. Nah, ini yang di YouTube mungkin tulisannya bisa lebih jelas ya. Kalau sekarang sudah agak ngantuk nih habis evaluasi KPU ini lumayan dokumennya banyak ya. Itu ya. Jadi silakan bisa dilihat di YouTube pemilihan penyedia konsep umum ya, konsep umum pemilihan penyedia. Nah, ini sama juga yang sudah jelaskan sekarang. Oke, ya. Nah, kita lihat dulu slide-nya ya. Kita lihat dulu slide-nya. Kita kembali ke slide dulu. Nah, tadi ada slide-nya. Nah, tadi sudah nih ya review persiapan. Nah, sekarang kita masuk ke Dokpil. Nah, ini ya di slide kan Dokpil itu ada dua, dokumen kualifikasi ataupun dokumen tender ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi ini kan. Nah, nah, ini kan, nah, Dokpil ada dua kan. Nah, ada dokumen kualifikasi dan ada dokumen tender atau seleksi gitu kan ya. Nah, ada dua kan. Oke, kita balik lagi. Nah, kemudian ini tahapan-tahapannya secara umum ya. Pertama kita harus melihat dulu karakteristik pekerjaan yang akan kita adakan ya. Spek teknisnya, HPS-nya, rancangan kontraknya ya, pagu anggarannya, perencanaannya dan anggarannya ya. Nah, yang sekarang kita bahas di sini nih, kita harus menetapkan metode pemilihannya apa, metode kualifikasi, metode evaluasi dan penyampaian penawaran. Nah, baru setelah kita bisa memastikan ini, barulah kita tinggal diambil aja ya, kita identifikasi model dokumen pengadaan mana yang cocok ya. Nah, ada di lampiran Perlen 12 itu ada ya, apa jenis-jenis dokumen pengadaan ya. Nah, itu silahkan tinggal dipakai aja ya, tinggal dimodifikasi saja. Tinggal dimodifikasi saja model-model dokumen pengadaan mana yang cocok untuk tadi untuk sistem yang sudah kita tentukan di awal. Gitu ya. Nah, kembali ke laptop, sekarang kita uraikan lagi. Ini kan, nah, kita yang bahas yang kanan dulu ya. Nah, ini untuk menilai penyedia kan, Pokja membuat dokpil yang di dalamnya ada dokumen kualifikasi. Ya. Ada dokpil yang di dalamnya ada dokumen kualifikasi. Nah, dokumen kualifikasi nanti penyedia akan memasukkan isian
formulir kualifikasi ya, nah, melalui sistem yang dinilai ataupun di caranya ada pra, ada pasca. Nah, pertanyaannya kan kapan kita melakukan pra dan kapan kita melakukan pasca ya. Oke, kita lihat rangkumannya biar mudah. Ini mana? Ini. Nah, nah, ini adalah ketentuan terkait kapan kita menggunakan pra kualifikasi dan kapan kita menggunakan pasca kualifikasi ya. Nah, ini pertama untuk barang, konstruksi dan jasa lainnya BPKJL ya, BPKJL kita bisa menggunakan pra kualifikasi kalau pekerjaannya kompleks. Nah, ini kompleks. Tidak kompleks, kompleks itu ya bersifat kompleks itu bukan kompleks perumahan, kompleks perkantoran, atau kompleks Raja Bali, Raja Bolang, Raja Maya ya. Tapi ya membutuhkan peralatan khusus gitu ya. Biar resikonya memang tinggi, ya nilainya juga signifikan besar. Ya kalau dulu sih ada di Perpres sebelumnya itu di atas 100 miliar ya, tapi sekarang di Perpres sekarang nilai 100 miliar itu hilang. Ya, jadi berapapun kalau memang tadi resikonya tinggi, butuh peralatan khusus ya, ya tenaga teknisnya juga ya lumayan tinggi yang diperlukan, ya tentunya itu termasuk pekerjaan kompleks. Siapa bisa menentukan kompleks atau tidak? Ya tadi kalau PPK-nya tidak ngerti ya harus ada tim atau tenaga ahli yang bisa menentukan kompleksitasnya. Nah, kalau pekerjaan kita kompleks, itu BPKJL, maka lakukan dengan prakualifikasi. Jadi kalau prakualifikasi itu tidak semua peserta yang mendaftar bisa langsung memasukkan penawaran. Saya ulangi, prakualifikasi itu tidak semua peserta yang mendaftar bisa memasukkan dokumen penawaran ya. Jadi hanya yang lulus kualifikasi saja, hanya yang lulus prakualifikasi saja yang bisa memasukkan penawaran. Yang mana kalau di BPKJL minimal 3, kalau konsultan nanti 3 sampai 7 ada maksimalnya. Nanti kita bahas juga untuk konsultan ya. Nah, kemudian kalau pekerjaannya sederhana atau non kompleks maka dilakukan pasca kualifikasi. Ya kalau gambaran sederhananya seperti kalau sepak bola ya Piala Dunia ya. Indonesia lawan Brunei yang sudah 4-0 nih lihat di Google ya. Sambil live ini live score. Nah, ini kan prakualifikasi ini ya. Prakualifikasi dulu gitu kan agar apa? Ya agar finalnya itu hanya yang bagus saja ya, hanya yang sudah terkualifikasi saja masuk ke final gitu kan. Karena ya apa kalau Piala Dunia menggunakan pasca kualifikasi ya kebayang kita bergadang berapa minggu atau bahkan berapa bulan gitu ya. Karena semua yang mendaftar bisa memasukkan penawaran ya kalau pasca semua yang mendaftar berarti bertanding nanti Indonesia lawan Ghana, Indonesia lawan Argentina, wah kesana kemari gitu kan. Nah makanya pakai prakualifikasi gitu kan karena ya banyak juga ini. Nah, kalau kita tarik secara mendasar ya, kita secara tarik secara filosofisnya, kenapa ada prakualifikasi dan pasca, itu sebetulnya lebih mengarah ke tadi pelaksanaan evaluasinya. Jadi ya agar ya bahasa saya tuh agar POK-nya tidak gempor. Ya tadi itu kalau bayangkan kalau Piala Dunia dengan pasca kualifikasi ya gempor itu kan penyelenggara finalnya kan seperti itu. Nah, ini juga kebayang kalau apa kalau pekerjaan kompleks dilakukan dengan pasca kualifikasi, pekerjaan kompleks kan pasti penawarannya tuh banyak ya, tebal dan rumit gitu kan, mengevaluasinya juga susah. Terbayang kalau semua yang mendaftar bisa memasukkan penawaran, tidak difilter dulu kemampuan penyedianya. Jadi yang penyedia yang jelek pun menawar, itu bisa apa? Bisa banyak dan tebal ya, gempor nanti pokoknya. Nah, untuk itu kalau pekerjaan kompleks difilter dulu ya, difilter dulu agar tadi yang memasukkan penawaran ya memang yang memang betul-betul qualified, yang betul-betul memiliki kemampuan gitu kan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, yang tidak qualified, yang tidak lulus kualifikasi ya gugur berarti dia tidak memasukkan dokumen penawaran karena sudah lulus sudah gugur di tahapan prakualifikasi seperti itu ya. Jadi kita ulangi, itu filosofisnya ya. Nah, kalau untuk secara aturannya, ketentuannya, untuk pekerjaan kompleks, maka kita lakukan prakualifikasi. Nah, contohnya misalkan pembangunan PLTN.
pembangunan bandara, ya itu prakualifikasi pastilah. Nah, pasca kualifikasi kalau bikin gedung, jembatan, pengadaan laptop seperti itu ya. Itu eh, pasca kualifikasi. Oke, ada pertanyaan di dialog nanti kita jawab ya di chatbox. Nah, satu lagi kalau konsultan, nah konsultan suka beda sendiri ya. Suka beda 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 sendiri di konsultan. Nah, ini konsultan itu ditentukannya bukan komplek non komplek, tapi dilihat apakah badan usaha atau perseorangan. Nah, ini badan usaha mau pekerjaannya sederhana atau tidak, kalau badan usaha tetap pakai prakualifikasi ya. Nah, tapi kalau dia konsultannya konsultan perseorangan, satu orang, ya, perorangan satu orang, maka kita lakukan pasca kualifikasi. Kenapa? Kenapa yang di atas komplek tapi seleksi apa konsultan itu mau komplek non komplek yang penting badan usaha itu pakai pra ya. Kenapa itu kan bukan pekerjaan komplek non komplek seperti tadi seperti barang konsumsi jasa lainnya. Ya tadi sebetulnya kalau kita tarik secara mendasar sebetulnya penerapan prapaskah itu apa untuk tadi untuk mempermudah ataupun ya ya bahasa saya umumnya untuk agar tidak membuat gempor panitia gitu kan agar bisa cepat gitu kan efektif efisien dalam evaluasinya. Nah, karena apa? Karena konsultan kan isinya tenaga ahli, isinya metodologi. Nah, itu penawaran konsultan mau yang sederhana pun itu biasanya tebal. Biasanya banyak yang harus dievaluasi. Konsultan sederhana saja, pekerjaan konsultansi sederhana saja biasanya tenaga ahlinya ada tiga, ada lima, metodologinya panjang gimana kan. Nah, sehingga apa untuk konsultan ya mau sederhana mau kompleks kalau dia badan usaha yang mana badan usaha itu berarti kan akan ada beberapa tenaga ahli ya kan akan ada beberapa tenaga ahli metodologinya juga pasti agak panjang ya gitu kan nah itu digunakan prakualifikasi agar tidak semua konsultan yang mendaftar memasukkan penawaran dan bahkan di konsultan maksimal daftar pendeknya, maksimal yang lulus kualifikasinya itu dibatasi sampai maksimal 7 ya. Ya tadi itu karena kalau konsultan ya mau yang sederhana pun apa penawarannya tebal, penawarannya banyak sehingga ya dibatasi 7 aja maksimal gitu kan. Agar tadi secara filosofisnya pokjanya agar tidak gempor seperti itu. Ya kalau tender BPKJL barang potensi jasa lainnya ya tidak dibatasi hanya minimal 3 aja maksimalnya silahkan ya karena apa karena ya minimal sudah terfilter hanya yang qualified aja boleh misalnya penawaran kalaupun banyak sampai 10-20 ya untuk barang potensi jasa lainnya itu masih bisa ya masih lebih relatif sedikit lah dibandingkan dengan apabila mengevaluasi jasa konsultan yang pernah evaluasi jasa konsultan pasti merasakan lah bagaimana apa cangkelnya melelahkannya ya untuk mengevaluasi jasa konsultan. Nah, itu jadi jasa konsultan bukan dilihat dari kompleksitas atau kerumitan pekerjaannya, tapi kalau dia badan usaha maka prakualifikasi. Ya, kalau dia perseorangan maka pasca kualifikasi. Nah, kemudian satu lagi untuk penunjukan langsung maka ini dilakukan prakualifikasi. Ya. Nah ini apa kriteria ataupun untuk menjawab pertanyaan kapan kita melakukan prakualifikasi atau kapan kita melakukan pasca. Oke, ada pertanyaan nih dari KL. Apakah semua pekerjaan itu sudah pasti kompleks? Ada kemungkinan pekerjaan terintegrasi termasuk pekerjaan yang sederhana. Nah, ini ada dua sudut pandang ya, ada dua sudut pandang ya. Kalau untuk sudut pandang apa? Untuk sudut pandang uji kompetensi, untuk sudut pandang penjenjangan gitu ya. Itu persyaratan portofolio untuk pekerjaan kompleks itu ya itu pekerjaan yang tentunya ya ya sorry saya ulangi untuk portofolio itu biasanya ya pekerjaan terintegrasi itu adalah pekerjaan yang kompleks saya ulangi ya jadi kalau sudut pandang kita itu untuk uji kom sudut pandang itu untuk uji 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 kompetensi ataupun untuk penjejangan ya terutama Jabung Madya ya seperti saya kan Jabung Madya tuh Japung Madya itu ya yang ditangani ya pekerjaan apa bersifat kompleks, pekerjaan terintegrasi ya, lelang internasional ya dan sebagainya ya. Nah, itu tentunya pekerjaan terintegrasi yang
saya handle itu ya bukan pekerjaan terintegrasi yang sederhana gitu kan, tapi pekerjaan terintegrasi yang kompleks gitu kan seperti itu. Itu ya kalau sudut pandangnya apa? Kalau sudut pandangnya untuk pelaksanaan penjenjangan ataupun ujian kompetensi gitu ya. Nah, kemudian kalau sudut pandang secara praktis, ya ada juga pekerjaan-pekerjaan terintegrasi, namun tidak bersifat kompleks. Kalau untuk praktis ya, untuk praktis berarti itu untuk pekerjaan terintegrasi. Namun pada umumnya yang namanya, tapi harus hati-hati ya, dalam artian pekerjaan terintegrasi itu sudut pandangnya bukan ibaratnya jadi betul-betul alamiahnya memang ini harus harus terintegrasi secara alamiahnya dari awalnya memang sudah apa dari alamiahnya kebutuhannya memang ini harus terintegrasi karena yang paling mendasar adalah biasanya resiko biasanya resiko karena kalau dipisahkan maka akan ada ketidakjelasan resikonya ada di mana seperti itu. Contohnya misalkan ada proyek di BMKG itu misalkan terkait masalah radar ya. Radar itu bisa terintegrasi itu antara apa? Antara barangnya, radarnya dengan konstruksinya. Karena nanti bisa apa? Bisa saling menyalahkan tuh atau tidak jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap barangnya apabila ada rusak dan siapa yang bertanggung jawab terhadap konstruksinya, pemasangannya gitu kan, instalasinya. Nah, itu makanya itu dari secara alamiahnya itu harus terintegrasi seperti itu ya. Seperti itu. Nah, apa ya memang bisa saja sih ada beberapa pekerjaan sederhana yang mengintegrasikan hal tersebut. Tapi nah makanya ini harus ada pemahaman juga. Kebanyakan sih harusnya terintegrasi atau kompleks. Contohnya yang sederhana dulu pernah jadi terintegrasi misalkan AC. AC ya antara AC itu ketika pesan AC plus pemasangan gitu ya. Nah, itu siapa yang tanggung jawab gitu kan? AC kan murah tuh kan, sederhana gitu kan. Nanti kalau dipasang ternyata ada komplain lagi mana nih ya yang bertanggung jawab siapa? Tapi sebetulnya ternyata kan AC pada akhirnya mau di bisnis ataupun di private di pemerintah pada akhirnya dipisahkan kan, dipisahkan antara apa pengadaan AC-nya dengan yang memasangnya seperti itu ya. Nah gitu kurang lebih coba tadi Mas Bapak KL ya, KL Superman KL. Jadi gambarnya seperti itu. Tapi kalau kita bicara untuk penjenjangan, Japung itu kompleks gitu, terintegrasi itu seperti itu. Ya. Mbak Asti, apa bedanya tender dengan tender biasa? Ya, kalau kita, nah ini kan, ini. Jadi ya tender cepat itu sebetulnya turunan dari tender ya, turunan dari tender. Nah, kita melakukan tender cepat itu apabila jadi gini, kalau kalau katalog kan kalau e-purchasing ya, yang pertama ini katalog e-purchasing ini kan barang jasanya sudah dalam katalog elektronik, barang jasanya dari sudut pandang barang jasanya. Tadi kan kita melihat pemilihan penyedia tuh dari barang jasanya dan dari penyedianya kan. Nah, kalau tender cepat ini dilakukan untuk penyedianya yang sudah ada dalam sistem, sudah dalam sistem informasi kinerja penyedia, gitu ya. Nah, saya ulangi ya. Jadi kalau e-purchasing, kalau barang jasanya sudah ada dalam katalog elektronik. Jadi sudut pandangnya barang jasanya. Nah, kalau tender cepat, pelaku usahanya sudah ada dalam sistem, sudah terregister, sudah apa verified lah, verified vendor sudah terverifikasi ya di dalam sistem informasi kinerja penyedia. Kalau bahasa di Fraport-nya dalam vendor management system lah. Kalau dulu ada daftar rekanan mampu lah gitu kan. Itu jadi eh, tanda cepat itu penyedianya sudah dalam sikap. Nah, sehingga apa? Sehingga sehingga nanti caranya itu adalah kita tidak membuka pengumuman, menunggu penyedia daftar, tapi kita mengundang mengundang ke penyedia itu dengan setting kriteria ketika kita create paket, ketika kita membuat paket, kita setting kriterianya tuh kriteria misalkan punya NIB apa, punya jasa usaha apa, KBLI apa, gitu kan, pengalaman berapa tahun. Nah nanti dari filter tersebut itu
sistem akan otomatis mengundang kepada penyedia yang ada dalam sikap sesuai dengan kriteria. Jadi yang NEB-nya plastik ataupun percetakan umum, nah berarti semua penyedia percetakan umum dengan KBKI nomor sekian itu akan terundang untuk mengikuti tender cepat ini. Nah, nanti dilihat lagi filter kedua harus pengalaman sekian tahun. Nah, berarti semua penyedia percetakan umum dengan pengalaman 2 tahun terundang ke sikap. Tapi yang pengalamannya kurang berarti tidak akan terundang. Nah, itu tender cepat gitu ya. Siapa tadi? Asti ya. Nah, kalau diasosiasikan dalam kehidupan, sederhananya saya sering mengasosiasikan kalau tender tender cepat itu kalau tender itu seperti kita mancing di laut gitu ya. Mancing di laut kan kita belum tahu mau dapat ikan apa nih gitu kan. Belum tahu juga ikannya di mana kan kalau 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 tender ya. Nah, tapi kalau tender cepat itu seperti mancing di kolam. Mancing di kolam itu kan ikannya sudah tahu nih, bahkan kita bisa bisikin ke tukang kolamnya, Pak ikan mas ya, sekiloan gitu kan. Terus bisa dibisikin juga, jangan dikasih makan kan. Nanti umpannya juga menyesuaikan dengan kita mau mancing apa. Kalau umpannya mau ikan besar, berarti umpannya kailnya ukuran sekian, umpannya ini. Nah itu kalau mau mancing ikan lele, pakai ini, pakai. Nah itu tanda cepat, jadi sudah di setting kriteria gitu ya. Umpannya mau apa, mau penyedia bagaimana. Nah, dan sudah ada di kolam, sudah ada kolam penyedia tuh, sudah ada kolam ikan tuh. Kita mau nangkap ikan apa, ikan nila, ikan gurame, kita mau menangkap, mau mengundang penyedia apa, gitu kan seperti itu. Nah, itu tender cepat gitu Mas ya. Tapi kalau kita belum tahu apakah penyediaannya di mana, ada berapa atau punya kita berarti open kita umumkan tender. Nah, kalau dengan tender cepat ya ya sesuai dengan namanya ya ada cepat itu ya kita bisa melakukan dengan cepat itu kan karena apa? Karena tidak ada pengumuman, langsung aja mengundang sesuai dengan filter, sudah jelas kan penyediaannya, kan? Tidak perlu diumumkan, daftar dulu pelaku usahanya kan. Kita juga nggak tahu apakah penyediaannya berminat atau tidak, ada atau tidak seperti itu. Itu pasti ya kurang lebihnya ya. Oke, Iya, oke Pak Heldi, makasih. ya sama-sama. Ini dari apa nih, Bapak Ibu Kul Nunukan, konsultasi WA boleh boleh silakan ya. WA saya apa? Ini kok terpublish kok di blog di YouTube ya saya ada. Cuman ya saya jawabnya menyesuaikan ya, mohon maaf ya. Apa kalau ada kesibukan paling ya jawabnya ketika ya apakah sambil makan siang gitu ya. Tapi sekarang juga saya makan itu nggak mau sambil pegang handphone ya, biar apa kata dokter Pak Isma, biar meaningful katanya, biar bisa menikmati makanan gitu ya. Jangan pas sambil pegang handphone kan jawab-jawab tuh, jadi kita makan apa tuh tidak ternikmati gitu ya. Ya pokoknya saya menyempatkan waktu lah gitu, menyempatkan waktu insya Allah. Tapi jadi maksud saya kalaupun ada WA yang belum dijawab, ya harap maklum seperti itulah, harap maklum seperti itu. Karena juga kita juga ada pekerjaan, terus WA juga kadang banyak yang, ya alhamdulillah lah banyak yang konsultasi. Selalu nah juga ya mohon dimaklumi kalau apa, kadang ada juga yang WA-nya tenggelam ya. Nih, Bapak atau Ibu dari Nunukan ya, WA-nya kadang tenggelam ke bawah. Nah, jangan ragu untuk ya menanyakan lagi lah gitu lah ya, jangan nyangka wah nih Pak Heldi nih sombong atau apalah gitu lah, insya Allah lah ya saya berusaha jawab, tapi kadang udah dibaca ya mungkin saya mikir dulu ataupun bertanya dulu ke teman yang lain gitu ya. Nah itu kadang dibiarin dulu, nah, tapi tiba-tiba apa kelupaan aja tenggelam sama WA yang lain, nah, tolong ditanyain lagi silakan gitu ya. Yang dari Nunukan ini ya silakan ya, tentunya ada yang konsultasi segala macam saya berterima kasih ya, saya juga bisa sharing, bisa apa ya berbagi lah silakan ya, saya akan senang sekali kalau banyak yang sharing-sharing terkait pengadaan, cuman ya jangan yang susah-susah pertanyaannya lah. Susah-susah. Kalau yang lain kan apa kalau ngasih pertanyaan mudah-mudah, baca dong perpresnya gitu kan jawab gitu. Ya kalau saya sih mendingan yang gampang-gampang aja gitu kan. Nanti insya Allah yang gampang saya cepet jawabnya gitu ya. Daripada nyuruh baca perpres ya. Insya Allah. Gitu ya. Yang dari Nunukan ini silahkan. Oke.
Oke, kembali ke laptop ya. Ini terkait kualifikasi gimana sudah jelas ya? Ada pertanyaan terkait kualifikasi? Ini kan, kapan kita melakukan pra kualifikasi, kapan kita melakukan pasca kualifikasi. Ada pertanyaan sini konsepnya? Ya kalau untuk P3K kalau dasar mah paling ya pertanyaan-pertanyaan seputar itulah, gitu kan? Kapan pra pasca. Oke. Nah, selanjutnya terkait evaluasinya, evaluasinya. Nah, ini hampir semua metode kualifikasi itu dengan sistem gugur. Kecuali ini nih, kecuali konsultan badan usaha. Kecuali konsultan badan usaha yang prakualifikasi itu menggunakan pembuatan ambang batas. Kenapa? Kenapa ini butuh pembuatan ambang batas? Nah, ini kan pembuatan ambang batas itu kan sebenarnya dengan sistem angka ya, dengan mengkuantifikasi, dengan pakai penilaian angka. Nah, ini karena kita butuh maksimal 7 ini sebetulnya penyebabnya ini. Kita butuh 7 peserta, maksimal 7 peserta. Kalau yang apa tender BPKJL ya, yang prakualifikasi pekerjaan komplek kan minimal 3, nggak ada batasan maksimalnya. Ini nggak masalah dengan sistem gugur, nggak masalah sistem gugur. Jadi intinya dapat 10 ya ambil 10, dapat 7 ambil 7, dapat 5 ambil 5, dapat 3 ya ambil 3, kurang dari 3 ya apa gagal pra, ulangi pranya. Tapi nggak ada maksimalnya, dapat 100 pun ya ambil 100, tapi ya gempor juga ya, jarang lah 100 dalam pekerjaan komplek ya. Nah, intinya kalau tender apa BPKJL prakualifikasi nggak ada minimal, nggak ada maksimalnya maaf, sehingga bisa digunakan sistem ukur. Nah, tapi untuk badan usaha konsultan, nah, seleksi ya badan usaha konsultan, ini kenapa harus pakai pembuatan ambang batas? Ya, karena kita butuh urutan untuk membatasi ini 7 peserta ini, untuk membatasi 7 peserta itu sebetulnya. Ya, jadi nanti pembuatan ambang batas itu ya kita kuantifikasi itu, teknis kualifikasinya kita kuantifikasi, kita berikan angka lah gitu ya. Kita berikan angka, misalkan terkait peralatannya, terkait ada di formatnya deh silakan ya kalau untuk melaksanakannya silakan ya. Ada formatnya itu. Nah, itu kita apa? Kita berikan angka. Nah, sehingga bisa diurutkan kelas 1, PTA, PTB, PT apa sampai urutan 7, nah itu cut off-nya. Nah, itulah yang lulus pra kualifikasi untuk bisa memasukkan dokumen penawaran. Gitu ya. Oke. Untuk prakteknya nanti ya di jenjang berikutnya ya. Itu aja sekarang konsepnya aja. Nah, itulah itu tata cara evaluasi dokumen kualifikasi. Nah, ada dua ya, yaitu bisa dengan sistem gugur atau dengan sistem pembobotan ambang batas. Nah, oke. Sampai di sini konsepnya ada pertanyaan, silakan terkait kualifikasi. Udah jelas ya? Udah jelas ya? Clear. Nah, itu konsep kualifikasi ya. Nah, tapi ingat, ini tolong dipisahkan ya. Kita bicara untuk menilai penyedia ya. Kita bicara untuk mengevaluasi penyedia ya. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita geser ke ini ke apa penilaian terhadap barang jasanya. Yang mana Pokja apa yang mana Pokja membuat dokumen tender ya, dokumen tender atau seleksi dan akan dibalas oleh peserta dengan dokumen penawaran, dengan dokumen penawaran. Nah, yang terdiri dari administrasi, teknis dan harga ya. Dan dimasukkan dengan cara satu file, dua tahap dan tata cara evaluasinya ini. Untuk BPKJL ada 3, harga terendah, nilai, dan BSUE. Untuk jasa konsultan, ada kualitas, kualitas biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah. Oke. Nah, sebelum bergeser ke penilaian barang jasa, kita break 5 menit ya. Saya ingin ke kamar kecil dulu. Kita break 5 menit ya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dokumen penawaran ya. Penawaran. Nah, ini cara dokumen penawaran, penyampaian dokumen penawaran ada satu file, 2 file, dan 2 tahap. Nah, seperti tadi kualifikasi kan ada pra, ada pasca kan ya. Nah, pertanyaan pertama, kapan kita menggunakan satu file, 2 file, dan 2 tahap ini? Itu kan pertanyaan pertama ya. Nah, kita lihat di rangkuman. Nah, di sini. Nah, kalau kita bicara apa?
Kalau kita bicara secara ketentuan aturan ya, satu file, dua file, dua eh, tahap gitu ya. Itu ada dalam Perpres seperti ini, ada dalam Perpres. Apa nih Pak Haikal Busra Pali, wah Sumsel Pali. Ya, udah masuk grup belum nih Pak Haikal nih dari grup Telegram silakan bisa nanti ngobrol-ngobrol ya. Oke. Nah, ini satu file. Nah, ini kalau bahasa bahasa ini dulu ya, bahasa tersuratnya dulu ya. Itu adalah untuk barang, untuk konstruksi jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah. Dan harga terendah biasanya pekerjaan sederhana nih. Harga terendah pekerjaan biasanya sederhana ya. Harga terendah itu ada istilah ada terima seketir itu biasanya. Jadi pasca kualifikasi satu file harga terendah. Nah, itu sudah pasangan tuh biasanya. Saya ulangi, pasca kualifikasi satu file harga terendah. Nah, itu udah terima seketir tuh ya. Satu pasca, nah biasanya pasca itu pasangannya dengan satu file, satu file nanti evaluasinya dengan harga terendah. Nah, itu. Nah, karena ini pekerjaan yang untuk dia pekerjaan yang sederhana ini. Kan tadi pasca kan untuk sederhana kan? Pasca satu file harga terendah. Oke. Nah, kemudian kalau untuk konsultan ini metode pengadaan langsung atau penunjukan langsung kalau untuk konsultan. Untuk konsultan metode pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Oke, itu jasa konsultan. Udah kalau dua file itu untuk pekerjaan ya, untuk barang kota jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. Jadi yang ingin memisahkan, ingin fokus ke teknis sehingga harganya nanti dibukanya tuh. Kita fokus di teknis terlebih dahulu seperti itu. Ya. Kemudian untuk jasa konsultan, ada bedakan ya, mana BPKJL, mana barang kota jasa lainnya atau mana konsultan tergantung pekerjaannya. Nah kalau untuk konsultan seleksi mau itu sederhana mau itu tidak, ya itu menggunakan dua file. Kalau dia pekerjaannya seleksi ya, kalau berarti kan pra kualifikasi ya, pra kualifikasi seleksi jasa konsultan ya mesti dua file seperti itu. Nah kemudian kalau dua tahap itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang ya kompleksitasnya udah lumayan ini ya, udah kerumitannya udah tinggi. Ya kita lihat aja nih ya kalau dari apa? Kalau dari eh, apa ketentuan di Perpresnya spek belum bisa ditentukan dengan pasti. Wah, ini kan speknya aja belum pasti ini kan. Kemudian berbagai alternatif teknologi. Teknologinya bisa macam-macam. Dimungkinkan perubahan spek. Nah, dimungkinkan perubahan spek dan penyetaraan teknis ya. Jadi penyetaraan teknis itu bisa saja nanti karena spek belum ditentukan dengan pasti, karena alternatif teknologi juga bisa beragam. Nah, akhirnya nanti setelah penawaran, nah ketika apa PPK ataupun Pokja baca, ahlinya baca ya, oh ternyata yang pas ini baca penawaran dari semua peserta, baru oh ini yang pas ini. Nah, buatlah spek baru ya, bisa perubahan dan bisa disetarakan tuh teknisnya seperti itu ya. Ya mau bisa dimungkinkan bisa dilakukan pemasukan penawaran ulang seperti itu dengan hasil penyetaraan teknis seperti itu kurang lebih. Nah, itu dua tahap. Di dua tahap itu untuk betul-betul ini udah betul-betul memperhatikan kualitas ya kalau dua tahap. Dan dua tahap tidak dipakai di konsultan ya. Di konsultan hanya mengenal satu file dan dua file nah. Nah, ini konsultan hanya mengenal satu file dan dua file. Dua file untuk seleksi jasa konsultan, satu file untuk pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Dan jangan lupa pengadaan langsungnya sampai dengan nilai 100 juta untuk konsultan. Kalau BPKJ sekarang 200 ya seperti itu. Nah itu bicara perpresnya, bicara ketentuannya yang eksplisit tersurat di perpres. Nah sekarang kita coba secara apa mendasarnya ya, secara contoh faktualnya lah. Jadi sebetulnya perbedaan antara satu file, dua file dengan dua tahap itu sebetulnya adalah pada posisi harga saja. Ini how-nya ya. Sebetulnya adalah pada posisi harga. Oke, nah kita lihat nih di gambar ini sebenarnya sudah lumayan menggambarkan ini ya. Di gambar apa ada di atas itu kan ada map-map gitu ya, ada map-map gitu ya satu file.
dua file dua tahap. Nah itu satu file berarti ya mapnya satu nih, filenya satu ya. Yang mana, nah ini dengan yang lain bedanya cuma posisi harga aja. Yang mana kalau satu file administrasi, teknis, harga plus kualifikasi tadi kan karena pasca ini ya. Plus kualifikasinya itu semuanya dimasukkan ke dalam satu file ya. Kalau kata orang Sunda mah sabuntal kadut lah, nyatu semua dalam satu file ya. Jadi semuanya disatukan, administrasi, teknis, harga, dan dokumen kualifikasi dengan satu file. Nanti evaluasinya juga dengan harga terendah ya karena sederhana kan. Jadi satu file, jadi harganya nyatu. Kalau satu file harganya nyatu. Kalau dua file, nah ini dua file harganya dipisah. Dua file apa penawaran harga kan, penawaran kan ada tiga bagian ya, administrasi, teknis, dan harga. Nah kalau dua file harganya dipisah, dan dua file ya biasanya dua file itu prakualifikasi ya biasanya ya kebanyakan ya, karena kita sudah apa mementingkan teknis ya biasanya sudah ada kompleksitas ya, bisa prakualifikasi. Ya kalaupun apa pasca dengan dua file ya apa nanti yang file administrasi teknisnya ada kualifikasi ya. Ya biasanya itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang kompleks biasanya ya. Nah ini dua file, file harganya dipisah, filenya penyimpanannya dipisah, tapi pemasukannya berbarengan. Yang nanti berbedanya adalah ketika pembukaannya, pembukaannya nanti dipisah, ya harganya dipisah, harganya dipisah, tapi masukannya bareng semua peserta memasukkan administrasi tarif dan harga semua peserta. Nah, ketika pemasukan, cuman ketika pembukaannya itu administrasi dan teknis dulu. Fokus dulu di teknis tuh, fokus dulu di apa? Fokus dulu pada teknisnya. Jadi harga belum dibuka agar penilaian teknis kita tidak terpengaruh oleh harga, gitu kan ya. Jadi teknis terlebih dahulu. Nah, itu dua file. Nah, kalau satu file tadi kan apa ketika buka teknis ya harga juga sudah ketahuan, harga langsung kebuka juga ya, sehingga penawaran teknis bisa terpengaruh harga ya, seperti itu. Seperti kita ke mall ya, ke mall kan ada diskon sekian persen, sale gitu kan. Nah kita belum apa-apa sudah terpengaruh harga ya, yang penting tadi yang standar aja yang beri kebutuhan, harga murah ya oke kalau satu file karena pekerjaan sederhana. Tapi kalau ini biasanya sudah ada kompleksitas dua file, kita fokus di teknis terlebih dahulu. Nah, biar nanti harganya terakhir ya. Setelah tadi selesai baru harga. Nah, dua tahap lebih ekstrim lagi kalau dua tahap. Dua tahap itu eh, pada tahap pertama semua memasukkan administrasi dan teknis. Nah, udah selesai, teknisnya dapat ya, dinilai, bahkan diumumkan dan disanggah juga di sini ya. Nah, barulah pada tahap kedua masukkan pemasukan harga, dan yang memasukkan harga hanya yang terbaik saja pada dua tahap ini, yang paling the best lah gitu kan, hanya yang terbaik saja yang memasukkan harga gitu. Karena dua tahap apa ya ini kita lihat ya kan, speknya belum bisa pasti, alternatif teknologi, perubahan spek dan sebagainya. Nah, ini jadi dalam dua tahap itu eh, pemasukan harganya itu tidak seperti dua file. Dua file kan semuanya memasukkan harga ya pada saat bersamaan. Kalau dua file ya di semuanya masukin semua administrasi dan harga. Tapi kalau dua tahap, nah, harganya dipisah pemasukannya pada tahapan yang berbeda pada tahap kedua ya. Jadi kalau satu file semua sama barengan, harganya dibarengin semua. Kalau dua file masukin bareng, buka berbeda karena fokus dulu teknis. Kalau dua file, kalau dua tahap, nah harganya dipisah pemasukannya, pembukaannya juga dipisah pada tahap kedua. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau dua tahap ini betul-betul mementingkan teknis. Makanya yang memasukkan penawaran harga hanya yang terbaik karena betul-betul yang mementingkan teknis. Oke. Nah ini ya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya mohon maaf kalau saya selalu mencontohkan hal ini, saya belum dapat contoh yang lain ya. Jadi kalau satu file, misalkan seperti membeli handphone standar gitu ya, handphone yang jadul ya, yang SMS dan suara saja ya, handphone-handphone itu masih ada kan ya. Nah, itu kita bisa menggunakan satu file gitu ya. Ya mungkin karena tukang tokonya sudah lulus dasar atau level 1 sudah ngerti Perpres, ketika kita ke toko tersebut
yang apa pelayannya sudah mengerti Perpres, dia langsung pakai satu file karena kebutuhan kita standar sederhana. Dia langsung jembrengin tuh telepon-telepon apa yang telepon dan SMS saja dan langsung nyebutin harganya. Ini Samsung apa baterainya kuat, tulisannya jelas segala macam, harganya 200.000 misalkan. Nokia juga harganya sekian, LG harga sekian. Nah, udah satu file itu sudah langsung teknisnya sama harganya sudah ketahui. Ya saya langsung pakai harga terendah seperti itu. Kalau dua file ya dicontohkan misalkan kita beli smartphone ya, Android ya, handphone Android yang bisa internet segala macam. Nah itu pakai dua file tuh biasanya oleh apa toko elektronik itu ya, toko handphone itu. Kenapa? Karena biar kita fokus dulu di teknisnya nih. Oh ini merek Samsung, speknya gini, apa RAM-nya sekian, space-nya sekian, apa grafisnya begini, ya baterainya berapa mAh sebagainya. Nah, terus merek lain, merek dari ini misalkan Xiaomi ya, Oppo, iPhone, dijelasin dulu teknisnya. Nah, udah selesai teknis menggunakan dua file, baru kita sudah delay teknisnya, mana yang bagus, mana yang kurang, barulah disebutkan Samsung segini harganya, apa Xiaomi segini harganya, Oppo segini harganya, Motorola segini harganya, iPhone segini harganya. Nah, itu dua file. Nah, baru kita mencari mana yang worth it lah, mana yang speknya sebanding dengan harganya. Itu kurang lebih untuk dua file. Nah, kalau dua tahap ini saya sering mencontohkan dengan hal seperti misalkan saya ingin membeli tablet untuk mengajar misalkan ya. Nah, tablet untuk mengajar kan saya betul-betul menginginkan kualitas tuh. Dengan kualitas ya agar bisa baterainya tahan lama, grafisnya bagus. Nah, itu pakai dua tahap tuh. Dua tahap bagaimana caranya? Ya pertama disebutkan dulu speknya. Ini apa? Samsung Galaxy Tab ini speknya apa iPad ini speknya Lenovo ini speknya kemudian ada apa lagi. Ada Acer ini speknya dan sebagainya. Nah itu setelah speknya dinilai ya, nah saya akan menggunakan dua tahap ya karena ini kebutuhannya untuk betul-betul nyari teknisi yang baik. Nah saya hanya tertarik untuk menanyakan berapa nih harga iPad karena iPad kan paling bagus nih kayaknya, wah ini paling bagus ini. Nah, saya hanya tertarik untuk menanyakan harga iPad. Berapa iPad harganya ini sekian? Nah, ini kalau udah sesuai budget ya udah, saya langsung eksekusi ke iPad. Saya tidak tertarik lagi untuk menanyakan harga-harga tablet lainnya. Kenapa? Karena ya tadi dua tahap ini kan mementingkan kualitas. Saya butuh yang terbaik. Ya, yang terbaik kan dua tahap itu kan yang memasukkan harga hanya yang terbaik saja. Nah, ketika beli tablet, saya langsung hanya menanyakan berapa harganya iPad. Yang lain saya sudah tidak tertarik lagi untuk menjelaskan harganya. Paling nanya yang SGT lah, Samsung Galaxy Tab. Ini Samsung berapa nih? Udah selesai. Yang lain saya sudah tidak tertarik lagi untuk menanyakan harganya. Kenapa ya? Karena saya butuh kualitas, butuh teknis. Nah, itu dua tahap. Jadi hanya yang terbaik saja yang memasukkan harga ya. Nah, itu tata cara pemasukan dokumen penawaran. Sebentar saya tutup. Sebentar. Oke, nah itu terkait bagaimana kita memasukkan dokumen penawaran ya. Nah, tolong bedakan ya antara penawaran dengan kualifikasi ya. Kalau kualifikasi tadi prapaskah, nah kalau penawaran cara memasukkannya satu file, dua file dan dua tahap. Nah, kapannya? Itu tadi ya, satu file untuk pekerjaan yang sederhana, dua file yang ingin mendahulukan teknis, dua tahap yang ya betul-betul kompleksitasnya tinggi lah ya, yang betul-betul mementingkan teknis. Harga tidak menjadi patokan ya. Kalau melebihi HPS ya bisa dinegosiasi. Nah, satu-satunya tender yang bisa negosiasi di dua tahap ini. Tender yang yang mewajibkan negosiasi ini di dua tahap ini ya, tender dua tahap. Oke. Karena kita mementingkan kualitas ya. Kalau diasosiasikan seperti saya beli tablet tadi, saya butuh kualitas,
Ya sudah, apa saya tidak menanyakan harga tablet yang lain selain yang memang kualitasnya yang sesuai kebutuhan seperti itu kurang lebih. Oke, nah itu tata cara konsep dari pemasukan dokumen penawaran. Hati-hati ya, bedakan dengan dokumen kualifikasi. Kalau kualifikasi tadi kita bicara prapaskah. Nah, sekarang kita bicara penawaran itu ada satu file, dua file, dan dua tahap. Ada pertanyaan untuk pemasukan penawaran? Jelas ya? Kalau belum jelas, nanti bisa direview lagi di eh, YouTube ya. Ada rekamannya silahkan ya. Rekaman baik yang ini ataupun yang sebelumnya ya. Sudah banyak sebetulnya silahkan. Bisa diulang-ulang. Oke, nah satu lagi terakhir ya ini saya hanya memberikan gambaran saja ya, tidak mempraktekkan apa ataupun mensimulasikan untuk mengevaluasi ya. Nah ini kita mengevaluasi dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran ya. Dokumen penawaran ini eh, kita tetap pisahkan ya di sini yang paling signifikan berbeda jasa konsultan ya, jasa konsultan mulai dari tahapan pemilihan tadi jasa konsultan berbeda sendiri ya. Nah, terutama juga tadi pemasukan penawaran untuk konsultan kan hanya mengenal satu file dua file ya. Konsultan hanya mengenal satu file dua file. Nah, kalau apa? Satu file untuk jasa konsultan pengadaan langsung dan penunjukan langsung sampai dengan 100 ya. Kemudian kalau seleksi dengan dua file, konsultan tidak kenal dua tahap ya, berarti ya. Nah, itu mengingatkan kembali. Nah, kemudian untuk evaluasinya sekarang, bagaimana kita melakukan evaluasi dokumen penawaran. Nah, melakukan proses dokumen penawaran, pertama untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Kita punya tiga cara. Ada harga terendah, sistem nilai, dan biaya selama umur ekonomis. Harga terendah pun ada dua. Ada dengan sistem gugur ya, pada teknisnya ya, dan ada dengan ambang batas. Oke, nah kita coba harga terendah dulu. Harga terendah ini untuk pekerjaan yang sederhana. Makanya tadi ada terima seketir ya. Pasca satu file harga terendah. Nah, ini untuk pekerjaan sederhana, ya kita menggunakan harga terendah. Oke. Nah, harga terendah biasanya untuk pekerjaan sederhana juga dengan sistem gugur. Sistem gugur itu berarti ya tidak, bonus atau tidak. Nah, namun harga terendah bisa juga dengan menggunakan ambang batas. Ambang batas itu ya seperti di kualifikasi tadi ada kuantifikasi, ada apa membuat apa penilaian angka dengan angka terhadap teknisnya. Nah, ini ya ambang batas kita membuat standarnya berapa. Standar misalkan ya kalau memang spek kita bisa kita kuantifikasi. Bisa kuantifikasi ada kerumitan, ada kuantifikasi, ada range ya dalam speknya. Kita bisa kuantifikasi, kita bisa angkakan, nah, maka silahkan kita bisa menggunakan harga terendah dengan ambang batas. Tapi tetap ya ini untuk pekerjaan yang memang standar, untuk pekerjaan sederhana ya, sehingga kita mencari apa penentuan pemenangnya dengan mencari harga yang paling murah. Kalaupun tadi ada angka-angka, ada ambang batas, yaitu kita kan mencari maksimal tiga harga termurah dari yang memenuhi syarat administrasi dan teknis. Memenuhi syarat administrasi dan teknis itu teknisnya bagaimana? Teknisnya bisa dengan sistem gugur ya tidak, atau memenuhi syaratnya itu dengan menetapkan ambang batas ataupun angka standar minimal berapa nilai teknisnya. Nah, seperti itu harga terendah untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana. Atau kita bisa menggunakan nilai. Nah, kalau sistem nilai ini kita betul-betul mengkuantifikasi. Kita betul-betul apa menilai dengan menggunakan angka ya, dengan apa teknisnya, metodologinya kita nilai berapa jadwalnya, peralatannya ya, kita range tuh personilnya. Nah, kita berikan angka tuh ke sistemnya. Nah, nanti penentuan pemenangnya ya kita mencari maksimal tiga dari nilai teknis dan harga yang terbaik. Nah, harga pun itu pakai angka juga nanti dihargakan, apa dihargakan, diangkakan tuh harganya, penawaran harganya. Jadi nanti harga yang termahal itu akan memperoleh nilai yang paling kecil. Nanti rumusnya bisa pakai rumus harga terendah dibagi harga penawarannya. Jadi harga terendah kan dibagi penawarannya. Kalau penawarannya dia terendah juga, berarti kan dapat satu itu udah jadi maksimal. Nanti ada bobotnya. Nanti di sini ada bobot nilai dan ada bobot teknisnya ya. 60-70 kalau nggak salah ya. Untuk teknis harganya apa 30-40 ya seperti itu. Dikalikan bobotnya nanti. Nah, kemudian satu lagi ada biaya selama umur ekonomis. Biaya selama umur ekonomis. Nah, kalau ini kita gunakan untuk karakteristik pengadaan ya, barang jasa yang memang memiliki karakter bahwasannya
biaya pemakaian itu lebih apa akan lebih tinggi daripada biaya belinya ya. Jadi ada biaya pakai ya, ada biaya belinya dan ada biaya pakai. Seperti kita beli mobil ya. Seperti beli mobil sebetulnya bagusnya kita menggunakan biaya selama umur ekonomis. Umur ekonomis mobil kan misalkan sekitar 5 tahun lah ya. Jadi mobil kan butuh operasional, BBM, servis, asuransi segala macam. Nah, dengan biaya ekonomis ini kita menilai itu bukan hanya harga belinya, tapi selama pemakaian mobil itu kita akan menghabiskan biaya berapa tuh ya, selama umur ekonomis ya, umur ekonomis mobil kan 5 tahun, itu dari industrinya. Nah, jadi selama 5 tahun itu akan menghabiskan berapa tuh untuk BBM? Kalau standar kita ke kantor misalkan 100 kilo, berapa tuh BBM-nya? Kemudian ada servis setiap berapa kilo, ganti oli berapa kilo, ganti oli gardan berapa kilo, apa order lainnya kan ada usianya tuh. Nah itu di total cari yang paling murah operasionalnya. Ya seperti dulu pernah rame tuh yang Transjakarta ya. Jadi jangan sampai kita membeli bis yang murah tapi perawatannya mahal. Dengan oke belinya agak mahal tapi kalau dibandingkan dengan perawatannya bisa lebih murah seperti itu. Ya terlepas merek apa ya itu bisnya. Nah itu biaya selama umur ekonomis untuk barang konstruksi jasa lainnya ada sistem harga terendah, sistem nilai dan biaya selama ekonomis. Gitu ya. Kemudian terakhir untuk menilai penawaran untuk jasa konsultan kita punya 3 cara. Ada kualitas biaya, paguangan, dan biaya terendah. Nah kalau kualitas kita mencari teknis yang terbaik, mencari teknis terbaik kualitasnya. Jadi harga itu tidak menjadi patokan. Kalau harganya melalui APS kita nego. Jadi untuk evaluasi kualitas hanya teknis saja kita nilai. Kalau teknisnya apa terbaik itulah menjadi calon pemenang. Itu evaluasi kualitas untuk pekerjaan-pekerjaan yang kerumitan tinggi lah konsultannya. Kemudian kalau kualitas biaya, nah ini ya seperti evaluasi kualitas, tapi ini kita masih menilai biayanya, seperti sistem nilai ini kalau biaya. Jadi harganya juga kita kuantifikasi. Nanti ada bobotnya 60-80 sama apa 20-40 ya untuk harganya. Nanti diberikan bobot. Nah, mana nilai kombinasi antara teknis dan biaya yang terbaik yaitu kualitas biaya ya untuk jasa konsultan. Oke. Kemudian ada pagu anggaran. Pagu anggaran lebih terkenal itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Pagu anggaran pekerjaan sederhana tapi mementingkan teknis. Jadi dia pagu anggaran itu sama dengan evaluasi kualitas, dia mencari teknis terbaik. Tapi teknis terbaik yang tidak melebihi pagu anggaran atau HPS-nya. Biasanya HPS-nya dan pagunya sama karena pekerjaan sederhana. Ya. Saya ulangi, pagu anggaran itu untuk pekerjaan sederhana, tapi dia mementingkan teknis. Ya, contohnya apa? Contoh misalkan pekerjaan-pekerjaan yang resiko tinggi, tapi ya pekerjaan nilainya kecil, misalkan pengawasan jembatan. Jembatan kan resikonya tinggi struktur ya. Nah itu kita harus mencari supervisor yang bagus ya, makanya teknisnya tinggi, tapi ini nilainya biasanya terbatas. Maka gunakan pagu anggaran. Mencari teknis terbaik yang tidak melebihi pagu. Oke. Terakhir biaya terendah. Kalau biaya terendah ya seperti harga terendah tadi. Ya. Kenapa di konsultan biaya di sana harga? Kalau konsultan kan ada prosesnya biasanya ada inputnya, bahannya, tenaga ahlinya, ada metodologinya, pelaksanaannya. Nah, itu makanya disebut biaya ya seperti itu. Ada tenaga ahlinya. Kalau barang kan nah, sudah jadi ya biasanya harganya berapa gitu kan. Seperti itu. Makanya secara umum di BPKJL disebut harga. Kalau konsultan biaya. Nah, biaya terendah ini berarti mencari apa harga paling murah. Nah, tapi di sini biaya terendah konsultan dengan ambang batas, bukan sistem ukur ya. Jadi ada ambang batasnya, biaya terendah dengan ambang batasnya berapa. Nah, kita mencari harga yang paling murah, biaya yang paling murah dari apa? Dari teknis yang memenuhi ambang batas. Nah, itu teman-teman semuanya sebagai gambaran untuk evaluasi dokumen penawaran. Ada sistem harga terendah, nilai BSW untuk BPKJL untuk barang kontribusi lainnya. Kalau untuk konsultan ada kualitas, kualitas biaya, pagu anggaran, dan biaya. Oke, cukup ya untuk malam ini itu yang disampaikan kita. Nah ini sudah sampai ke, nah ini kan, nah sudah sampai ke evaluasi. Nah ini evaluasi harga terendah sisi gugur, tapi plus yang lainnya sedikit. Oke, kalau membutuhkan apa terkait sistem gugur itu bagaimana pelaksanaannya, silakan di YouTube juga sebenarnya sudah ada nih ya. Silakan ada contoh-contohnya ya. Silakan dieksplor aja ya. Ya. Oke, baik.
Kita kembali ke Zoom.